Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diumumkan setelah melalui diskusi dengan berbagai pihak termasuk Serikat Buruh. Ketentuan detail terkait UMP ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, sedangkan upah minimum sektoral akan ditentukan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menjadi fokus bersama. Sebagai jaring pengaman sosial, Prabowo melihat pentingnya kenaikan upah ini yang tentunya diharapkan mampu meningkatkan daya beli pekerja. Sementara itu, pengusaha mengaku cemas atas potensi pemutusan hubungan kerja menyusul kenaikan UMP. Kenaikan upah dinilai terlalu tinggi dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu. Berbeda dengan pengusaha, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa kenaikan UMP merupakan keputusan final, di mana hal ini telah memikirkan banyak faktor, terutama untuk kebaikan bangsa. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa bersama saya Smetania dan sudah masih bersama kami. Ini ada Bang Wamen Immanuel Ebenezer, Bang Noel ya kalau dulu disapanya ya. Ya, Bang Wamen tadi sebelumnya kan diinformasikan terkait dengan menemui masa aksi langsung begitu ya di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan kalau nggak salah minggu lalu ya Bang ya. Nah itu kenapa sih Bang mau turun? Karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya nih mungkin dipanggil begitu sejumlah perwakilan buruh ke kantor Kemenaker baru melakukan mediasi begitu. Tapi ini ya Bang langsung turun loh menemui masa aksi, naik ke mobil komando pula, itu gimana Bang? Ya karena gini, kita ini kan terbiasa advokasi kawan-kawan buruh ya. Kita tahu karakter mereka, tahu perasaan mereka, tahu problem psikologis mereka. Kawan-kawan kan demonstrasi itu kan pilihan akhir ya. Ketika jembatan komunikasinya tidak tersedia, kemudian pilihan akhir adalah demonstrasi gitu loh. Nah kemarin mereka ya mungkin ya karena beberapa kali saya hadir di beberapa tempat pabrik-pabrik itu, mereka punya harapan juga untuk disentuh lah ya. Kemudian mereka memang ada beberapa agenda-agenda aksi mereka yang sudah terjadwal di serikat-serikat mereka. Ya kemudian ya karena saya latar belakangnya tadi saya sampaikan di awal sebagai aktivis. Kita kan dulu sering advokasi buruh, petani dan sebagainya. Ya kita temuin aja, mereka senang kita mau tahu tuntutannya apa. Tapi yang paling penting ya mereka mungkin mau lebih dekat lah ya. Mereka mau benar-benar negara bisa nggak hadir di tengah mereka gitu loh. Dan itu saya rasa tuntutan yang paling sederhana. Mereka mau benar-benar negara ini hadir di tengah-tengah mereka. Bukan cuman ada kementerian secara kelembagaan. Bukan itu yang mereka. Mereka hanya ingin melihat bahwa negara ini hadir di tengah mereka. Dan saya hadir di tengah mereka dan mereka nyaman. Memang banyak pejabat alergi dengan hal itu. Padahal itu tanggung jawab publik mereka. Orang mereka kan bukan musuh.
Mereka kan tidak membawa senjata. Dan sekali lagi, buruh itu bukan ancaman buat pemerintah. Gitu. Buruh itu bukan ancaman buat pemerintah. Jadi mereka, kawan-kawan buruh, mereka adalah pemilik saham sah Republik ini. Buruh itu adalah pemilik sah Republik ini, pemilik saham ya. Jadi ngapain kita khawatir? Mereka punya hak, maka saya sampaikan mereka, kawan-kawan buruh ngapain berkeluh kesah? Orang kalian pemilik saham kok ngapain? Gitu. Makanya mereka bangga lah ya, ketika eksistensi mereka, keberadaan mereka itu benar-benar diakui oleh negara. Selama ini kan tidak. Ya maaf, mereka hanya keterwakilan aja ya. Kalau ada demonstrasi ya wakilnya datang ke ruangan, kan itu nggak bagus gitu loh. Ya saya karena tahu perasaan psikologis mereka, ya hadir aja. Mereka bangga bisa pegangan tangan, kita bisa foto dan sebagainya. Mereka cuma butuh ada kedekatan psikologis itu biar mereka, oh iya benar negara ini hadir. Oh mereka peduli gitu. Nah terus kemudian simpul-simpulnya atau tokoh-tokohnya datang ke ruangan, dialog dan sebagainya, mencari sebuah rumusan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga ya itu akan tersampaikan juga di tengah-tengah masa demonstrasi ya. Dan kita juga naik ke atas panggung mereka dan itu udah biasa, apalagi kayak saya gini kan. Gitu. Jadi nggak kaget dengan dunia demonstrasi. Bahkan jangan-jangan nih maaf ya, jangan-jangan saya ada hukum karma buat saya nih. Dulu kan sering demo-demo. Siapa gedung pemerintah nggak pernah saya demo di Jakarta ini? Semua udah saya demo. Jadi saya sebenarnya udah pernah demonstrasi di Kementerian Tenaga Kerja, udah berkali-kali bahkan. Sekarang di demo lagi. Tapi alhamdulillah ya, karena mantan demonstran paham sekali cara pendekatan ke mereka. Lebih peka gitu ya Bang Wamen. Lebih peka dan mereka kan nggak, pokoknya gini, jangan pernah menganggap kawan-kawan buruh itu ancaman, udah itu. Jangan menganggap ancaman. Jangan menganggap mereka sebagai ancaman. Itu makanya ya dengan banyak mereka mau ribuan kayak berapa, anggap mereka saudara kita. Memang saudara, bukan anggap, memang mereka saudara kita, senasib sebangsa. Gitu. Makanya ya karena berkali-kali dalam pidato Pak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Dia kritik tuh pengusaha. Dan dia sampaikan juga bahwa kita butuh apa? Buruh yang patriotik. Gitu. Jangan cuma demonstrasi tanpa ada sebuah tuntutan yang rasional ya. Apalagi kita menghadapi PHK, ya harinya momentumnya ada buruh dan pengusaha terus nyatu. Itu patriotisme. Patriotisme itu bukan soal angkat senjata, bukan. Tapi saling memahami bahwa bangsa ini dalam kondisi yang tidak bagus-bagus aja, yuk punya kesadaran patriotik itu. Di situ definisinya. Itu biar kita tidak saling berkeluh kesah. Itu selain buruh, belum jadi kelompok tuntutan-tuntutan yang lain juga ada. Kelompok medis, misalnya tenaga kerja medis. Selain tenaga kerja medis juga mereka kan, Pak kenapa buruh-buruh itu, atau karena mereka banyak, kami dikit. Enggak, akhirnya saya bilang enggak. Saya bukan fokus di situ, kalian juga. Ditambah lagi para pekerja jurnalistik, ini penting. Pekerja jurnalistik juga menjadi concern kita. Kami nggak mau bicara soal buruh manufaktur, kemudian medis, tapi ada tenaga kerja jurnalistik yang hari ini kondisi mereka sangat mengkhawatirkan. Dan kita juga fokus. Karena basic saya selain aktivis buruh, saya juga pernah menjadi aktivis jurnalistik. Jadi ya, kami juga pasti fokus terhadap problem yang dihadapi oleh kawan-kawan jurnalistik. Gitu. Banyak persoalan PHK mereka di PHK, tapi pesangonnya dibayarnya nyicil. Belum lagi yang lain-lain gitu kan. Ini membuat kita prihatin. Ya kalau mau di PHK dikasih aja pesangonnya full dong. Jangan seiprit-iprit. Mereka kan juga pengen usaha atau apa. Belum lagi mereka yang sudah berumur, kasihan. Mereka mengabdi di situ lama, bertahun-tahun, umurnya menambah, ruang kerja mereka kan semakin mengurang. Dan ini membuat kita prihatin. Makanya saya sampaikan bukan soal buruh, manufaktur, kemudian tenaga kerja medis, tapi para pekerja jurnalistik kita juga peduli. Selain itu juga ada soal ojek online, gitu loh. Ya inilah tugas kita sebagai aktivis ya. Makanya saya bilang sudahlah. Ini harus pengabdian. Kalau seandainya beban ini harus saya pikul, saya pikul. Ya.
Saya nggak terlalu khawatir dengan itu. Baik, Bang Wamen, lantas langkah tegas apa dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan realita tadi? Nah, apakah akan ada semacam sanksi-sanksi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan yang melanggar atau seperti apa? Harus ada dong, nggak bisa enggak. Makanya saya minta pengawas-pengawas, dirjen pengawas tidak bercanda soal hal ini. Makanya saya selalu monitor. Kau coba suratin itu. Saya bilang jangan cuma suratin, lakukan tindakan-tindakan. Kalau ada tindakan hukum, lakukan tindakan hukum. Kalian jangan dong, situ kan ada aktivitas manusia. Pekerjaan jurnalistik, medis, ojol dan semua itu kan mereka manusia. Eksistensi mereka tuh dilindungi oleh undang-undang. Apalagi namanya bekerja. Bekerja itu adalah hak dasar. Hak dasar ya. Hak dasar yang harus disediakan oleh negara. Dan negara harus hadir. Gitu. Makanya momentum pemerintahan Pak Prabowo ini, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin, apalagi dalam narasi beliau, pidato beliau menyampaikan berkali-kali bahwa sebelum saya dipanggil yang Maha Kuasa, saya ingin rakyat dan bangsa ini sejahtera. Nah, semua golongan tanpa terkecuali ya, Bang Wamen ya. rakyat bangsa ini, jadi tidak segmented, dia tidak bisa tentang buruh kasar, buruh medis, pekerja jurnalistik, ojol, tapi semua komponen yang ada di Republik ini, mereka harus menikmati kesejahteraan. Betul, setuju sekali Bang Wamen. Ya. Bang Wamen, lantas ada isu lainkah yang menjadi fokus utama saat ini selain tadi yang sudah disebutkan masalah street tax, di Morowali dan lain sebagainya, apa Bang sekarang? Ya, yang pasti ke depan ini kan menghadapi 2025-2026 ini kan tahun krusial ya. Karena ini ada ancaman PHK besar-besaran. Ya kita lagi coba mencari sebuah rumusan lah agar bisa mengantisipasi itu. Kalaupun yang bisa kita lakukan meminimalisir gitu loh. Kami tidak bisa menghindar dari hal itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita butuh buruh yang patriotik. Jangan berkeluh kesah. Bangsa ini tidak didasarkan oleh keluh kesah. Eksistensi kemerdekaan bangsa ini lahir dari sebuah semangat. Semangat apa? Semangat patriotik. Jangan keluh kesah dong. Gitu. Ayo kalau kita merasa memiliki bangsa ini, ayo sama-sama kita berpartisipasi untuk tetap punya kesadaran yang rasional ya, didasari oleh saling memiliki. Makanya saya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ini pemilik saham sah Republik ini. Kenapa kita harus berkeluh kesah? Itu. Oke, baik. Luar biasa sekali ini, jadi makin semangat ya Bang ya. Lu mau ngajak jalan-jalan ya? Iya, pengen banget. Oke. Minta diajak jalan-jalan di kantor Kemenaker, boleh ya? Bukan yang diajak Iya, jalan-jalan. saling lah Bang ya, saling ya. Setelah ini ya Bang ya. Bisa jangan kemana-mana, saya akan coba berkeliling di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami.